Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa tetap sehat walafiat. Anak-anakku yang solih-solihah, pada pagi hari ini kita akan belajar Al-Islam. Sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa buku dan alat tulisnya serta buku Al-Islamnya disiapkan terlebih dahulu ya nak. Kalau sudah, selanjutnya kita berdoa bersama-sama. Isti'dadan, ista'iddu lid-du'a, du'aan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baiklah, anak-anakku yang solih-solihah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah mengetahui arti dari sifat amanah. Yang nomor 2 adalah mengetahui bagaimana cara kita menumbuhkan sifat amanah. Agar lebih jelasnya, silahkan disimak terlebih dahulu penjelasan dari Ustadzah ya nak. Sebelum itu, Ustadzah akan menceritakan kisah tentang Ibrahim bin Adham yang ada pada halaman 60. Silahkan disimak baik-baik ya nak. Ibrahim bin Adham. Suatu hari ada seorang pemuda menemui ibunya. Seraya berkata, "Izinkanlah aku pergi ke kota untuk belajar." "Kenapa engkau berkata demikian, anakku?" tanya ibunya. Pemuda itu kemudian mengutarakan keinginannya untuk mendalami ilmu agama. Mendengar semua itu, sang ibu pun menangis haru. Lalu ia menunjukkan kepada pemuda itu harta warisan dari ayahnya, berupa uang sebanyak 80 dirham, 40 dirham untuknya dan 40 dirham lagi untuk saudaranya. Sebelum ia berangkat, sang ibu berpesan kepadanya agar selalu berkata benar dan berperilaku jujur dalam segala hal. Ia pun pergi dan memberi ucapan selamat tinggal kepada ibunya. Kemudian ibunya pun berkata, "Hai anakku, berangkatlah, engkau telah aku titipkan kepada Allah." Kemudian ia berangkat bersama-sama dengan rombongan yang berdagang ke kota. Di tengah perjalanan rombongan dagang itu tiba-tiba dikepung 60 orang berkendara kuda. Lalu mereka merampok semua rombongan dan hanya pemuda itu saja yang tidak diganggu. Ketika itu, salah seorang dari mereka berlalu di depannya dan bertanya, "Hai pemuda miskin, kau mempunyai apa?" Ia menjawab, 40 dirham. Perampok itu tidak percaya dengan perkataan pemuda itu, lalu meninggalkannya. Ketika perampok-perampok itu berkumpul, pemimpin rampok itu lalu bertanya kepada anak buahnya, "Apakah sudah beres semua?" Seorang anak buahnya menjawab,
tadi ada seorang pemuda yang berpakaian jelek. Dan saya tanya, ia mempunyai uang 40 dirham. Tapi saya tidak percaya bahwa dia mempunyai uang sebanyak itu. Panggil dia kemari, kata pemimpin rampok itu. Kemudian anak buahnya pergi dan membawa pemuda itu ke hadapannya. Pemimpin rampok itu bertanya kepada pemuda itu, "Wahai anak muda, apa yang kau bawa?" 40 dirham, jawab pemuda itu. "Di manakah itu?" sambungnya. Pemuda itu menjawab, "Di dalam saku bajuku." Pemuda itu pun diperiksa, dan memang ada uang 40 dirham. Mereka bertanya kembali, "Kenapa engkau berterus terang?" Dengan polos pemuda itu menjawab, "Ibuku berpesan agar aku selalu berkata benar dan jujur, dan aku tidak akan menyalahi janjiku kepadanya." Mendengar jawaban itu, pemimpin rampok itu tiba-tiba menangis dan berkata, "Engkau tidak mengkhianati janji kepada ibumu, sedang kami semua sudah bertahun-tahun menyalahi dan mengkhianati janji pada Allah. Maka sejak hari ini kami bertaubat kepada Allah." Akhirnya semua kawanan perampok itu bertaubat. Anak-anakku yang solih-solihah, itu tadi cerita tentang pemuda yang bernama Ibrahim bin Adham. Jadi pesan dari cerita ini adalah Ibrahim bin Adham memiliki sifat jujur. Kemudian cara menumbuhkan sifat jujur di dalam diri kita adalah yang pertama dengan belajar berkata jujur dan menepati janji. Dan yang nomor 2 adalah mempunyai sikap amanah karena keimanannya kepada Allah. Jadi kita harus menjaga di dalam hati kita agar tetap mempunyai sifat amanah, menjaganya dengan iman kepada Allah. Nah, kesimpulan pembelajaran dari hari ini adalah yang pertama, amanah artinya melaksanakan sesuatu yang dipercayakan dan tidak ingkar janji. Kemudian yang nomor 2 adalah cara menumbuhkan sifat amanah adalah dengan senantiasa berkata jujur dan menepati janji yang sudah diucapkan oleh kita. Itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian untuk tugasnya silahkan dikerjakan pada halaman 64. Memberikan contoh perilaku amanah dan tidak amanah yang pernah kalian lakukan. Semoga penjelasan Ustadzah bisa difahami. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Itu saja dari Ustadzah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.